Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Heri Muharam Triputra. Mata kuliah Introduction to Psychology, di mana dalam mata kuliah ini saya akan membahas sebuah teori di mana teori mirror neuron system mempengaruhi konformitas sosial. Ada hubungannya terkait dengan ikut-ikutan dan juga tentang otak, seperti itu. Di mana fenomena ikut-ikutan ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi pada diri seseorang saat hadirnya sesuatu apapun yang ada di sekitarnya. Hal tersebut bisa merubah pikirannya, perilakunya, bahkan perasaannya, seperti itu. Kenapa fenomena ini sangat menarik? Karena di sana kita akan temukan sebuah fenomena individu yang mana dia butuh dengan penerimaan seseorang. Terus ada juga individu tersebut merasa dirinya tidak mempunyai identitas. Terus fenomena ini memang serbaguna dan sangat relevan. Sering kita temukan di kasus-kasus apapun itu, di sebuah kisah itu kita sering temukan fenomena ikut-ikutan ini, seperti itu. Tujuan daripada teori yang saya ambil dari materi ini adalah kita dapat melihat dari perspektif psikologi neuroscience bagaimana otak itu mempunyai peran penting, seperti itu. Dan di mana teori mirror neuron system ini sangat berdampak sekali terhadap fenomena ikut-ikutan ini. Dan kita juga pelajari terkait dengan identifikasi dampak psikologis dan neurologis yang terjadi dari konformitas sosial yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sosial kita, seperti itu. Teori psikologi yang kami gunakan itu adalah mirror neuron system yang pertama, di mana di dalam otak manusia itu banyak sekali terdapat saraf-saraf cermin, di mana saraf cermin tersebut bisa mencerminkan aktivitas orang lain tanpa disadari sehingga menjadi sebab tertular aktivitasnya terhadap diri kita sendiri. Jadi misalkan si fulan ada si A di mana dia melakukan menguap. Ketika dia menguap, sampingnya situ akan terekam di dalam otaknya. Mirror neuron system di sini akan bekerja sehingga tanpa disadari temannya juga ikut menguap. Nah, ini sebuah fenomena yang sangat menarik sekali. Ada lagi teori yang kami angkat, itu adalah konformitas, di mana konformitas ini adalah seseorang yang melakukan kegiatan saat hadirnya orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Begitu juga yang tadi kami sebutkan. Contoh misalkan ketika kita berada di sebuah restoran, di mana restoran tersebut kita menginginkan minum. Teman-teman kita, dari 5 orang teman kita, 4 orang diantaranya itu mereka minum teh hangat. Secara tidak langsung kita juga akan mengikuti, di mana tadinya saya akan memilih minuman tersebut es jus atau apa, saya tidak sadari ternyata ya sudahlah, teh hangat aja, wong teman-teman semuanya minum teh hangat kok. Nah, seperti itu. Ada juga ketika kita misalkan mau beli makanan. Ketika kita mau beli makanan yang mau kita makan itu apa ya? Misalkan bakso. Kawan-kawan kita yang lainnya mintanya mie ayam. Memang ada kedekatan antara bakso dan mie ayam, atau dikombinasikan saja jadi mie ayam bakso kan, seperti itu. Tetapi secara penelitian, para peneliti menemukan bahwasannya ketika kawan kita ada 3 orang yang mana mereka memilih mie ayam, maka secara tidak langsung kita juga akan mengikuti, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh peneliti Solomon Asch. Penemu dari konformitas ini adalah Solomon Asch. Beliau melakukan penelitian hal itu sungguh sangat istimewa menurut kami, karena ini sebuah yang sangat relevan sekali, seperti itu. Terus
Tentang fenomena ikut-ikutan ini memang terlihat dari aspek kehidupan sosial, baik dari interaksi di dunia nyata maupun di dunia medsos, itu sungguh sangat berdampak sekali. Ketika ada informasi atau perilaku apapun secara seragam, itu bisa menimbulkan perilaku yang sama semuanya. Contoh misalkan ketika kita menemukan sebuah short di sebuah YouTube, maka secara tidak langsung di dalam short itu ada yang bertanya, judulnya apa, judulnya apa, judulnya apa. Loh, ini sudah dibahas dan sudah ditanya di komentar pertama. Ketika kita melihat di kolom komentar itu, harusnya sudah terjawab dan kita tidak perlu lagi memvalidasi lagi, menanyakan lagi untuk apa, karena sudah jelas, itu sudah dijawab juga oleh adminnya, kan seperti itu. Terus selain aspek kehidupan sosial, dalam kehidupan secara konsumtif pun, mengkonsumsi makanan ataupun minuman, individu ini cenderung mengikuti pilihan yang terbanyak. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasanya ketika kita misalkan makan mie ayam, teman-teman kita mintanya bakso, atau sebaliknya kita minta bakso, teman kita yang paling banyak mintanya mie ayam, maka secara tidak langsung kita mengikuti mie ayam tersebut. Akan tetapi di dalam teori ini yang kami akan bahas ini, ada sebuah penelitian, bukan hanya di bab makan yang kami bahas, itu ada sebuah penelitian yang memang sudah diangkat di dalam sebuah jurnal, itu bahwasannya fenomena ikut-ikutan teman sebaya ini sungguh sangat mendominasi, sehingga ada sebuah penelitian yang sampai 70, hampir mendekati 80% itu konformitasnya sangat tinggi sekali. Penelitian lain pula yang di usia yang sama, kurang lebih dari 15 tahun sampai 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, terkait dengan bab rokok, baik itu rokok yang yang dari tembakau maupun yang dari vape, dari 208 responden ada sebanyak 192 orang atau 92,3% berada dalam kategori konformitas yang sangat tinggi. Ini yang sudah dilakukan di Kota Banjarmasin. Jadi penelitian lain juga terkait dengan neuron sistem ini memainkan peran penting dalam konformitas sosial melalui proses resonansi motorik, di mana neuron cermin mengaktifkan neuron yang cocok ketika seseorang mengamati tindakan orang lain. Nah, di sini memang ada matching dan mirroringnya seperti itu, sehingga memungkinkan individu memahami dan memprediksi tindakan tersebut supaya dirinya itu nyaman, maka dia harus bisa matching dengan temannya merokok, maka kita pun juga harus merokok supaya matching. Apakah seperti itu? Sebenarnya tidak juga. Yang pada akhirnya memfasilitasi kecenderungan untuk mengikuti atau meniru perilaku yang dianggap umum atau dapat diterima oleh komunitas sosial, seperti itu. Sebenarnya konformitas ini tidak hanya sebuah pergerakan yang berbentuk negatif saja, tetapi positif pun juga sebenarnya bisa, dalam hal pembelajaran kah dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga ini yang bisa dapat kami sampaikan terkait dengan teori mirror neuron system yang mempengaruhi konformitas sosial, dan juga kami mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat selalu, semakin ceria, semakin bahagia.